Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suci Widiawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SLB Putra Mandiri, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu saya Maratu Saida, guru bimbingan konseling di SLB Putra Mandiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Suci. Ya, apa kabarnya Bu Ida hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Suci bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat dan harus selalu semangat ya Bu Ida. Iya Bu, semangat. Bu. Baik Bu Ida, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nantinya kan akan melihat secara langsung atau mensupervisi secara langsung kegiatan pembelajaran Bu Ida. Tujuan supervisi ini itu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas, supaya nantinya pembelajaran yang kita lakukan itu betul-betul bisa memberikan yang terbaik bagi murid kita. Oleh karena itu, tujuan dari praobservasi ini sebagai bentuk kesiapan kita supaya nantinya saat disupervisi itu Bu Ida lebih siap, lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu. Untuk pertanyaan yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ida capai. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ida capai? Nah, kalau tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu kali ini itu mengharapkan peserta didik itu bisa memiliki motivasi untuk belajar gitu Bu Suci. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik itu memiliki motivasi untuk belajar ya. Iya. Terus lalu kalau boleh saya tahu area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tadi seperti apa Bu? Kalau area pembelajaran yang ingin saya capai tadi itu tentang bagiannya pengetahuan sama keterampilan. Kalau pengetahuan ini siswa akan memahami tentang pengertian belajar. Terus kalau untuk keterampilannya agar tuh mereka itu tahu dan mampu membuat sebuah kartu yang berisi kata-kata motivasi. Iya. Jadi area pengembangannya itu berfokus pada pengetahuan ya Bu ya. Terus untuk yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bu Ida terapkan dalam kegiatan nanti? Dilihat dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan juga metode pembelajarannya Bu. Kalau rencana saya itu rancangan pembelajaran kali ini tuh saya menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berbasis KSE. Kemudian metodenya saya masih metode menggunakan ceramah dan juga nanti ada tanya jawab, diskusi kecil gitu loh Bu. Terus model pembelajarannya itu yang discovery learning gitu. Oke, jadi nanti pelaksanaan pembelajarannya itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE Bu. Kemudian modelnya menggunakan discovery learning dan metode pembelajarannya ada metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Untuk media yang Ibu gunakan bagaimana? Nah, kalau medianya itu saya pakai proyektor juga atau LCD. Itu saya tunjukkan video-video dari YouTube tentang atlet-atlet yang sukses. Terus juga pakai ada LKPD-nya juga Bu Suci. Lengkap ya Bu medianya. Bahkan sudah sangat bagus menurut saya. Nah, Bu Ida, kapan nih melaksanakan pembelajaran tersebut? Hari apa dan tepatnya jam berapa?
Kalau untuk pembelajaran ini saya akan melakukannya itu di kelas 7. Kelas 7. Yang kemungkinannya itu mungkin hari Kamis jam ke-1 kalau enggak jam ke-2 gitu Bu Suci. Oke, kalau begitu kita sepakati ya Bu. Berarti kita nanti pembelajarannya akan dilaksanakan hari Kamis jam ke-1 atau ke-2. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ada halangan ya Bu. Jadi saya bisa juga melihat pembelajaran yang Bu Ida lakukan. Baik Bu Ida, terima kasih untuk kesempatannya yang sudah meluangkan waktu dan mengikuti percakapan praobservasi bersama saya. Sebelum kita akhiri, apa yang Bu Ida dapatkan dari kegiatan percakapan kita hari ini Bu? Oh, yang saya dapatkan itu saya melakukan gambaran untuk menyiapkan hal-hal apa saja yang akan saya siapkan ketika mengajar nanti kelas 7 pada hari Kamis jam ke-1 atau ke-2 itu Bu Suci. Iya, baik Bu Ida. Terima kasih ya sekali lagi. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan supervisinya berjalan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Suci. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Udah absen dulu ya. Langsung bilang aduh Bu gitu ya. Oke, silakan kan? Semua. Nah, kemarin waktu bimbingan sebelumnya Bu Ida cerita tentang apa ceritanya kemarin? Cerita tentang karir. Materi Bu Ida tentang karir. Iya, pengenalan karir bagi disabilitas. Nah, hari ini bisa mengajak anak-anak bimbingan klasikal tentang apa? Motivasi belajar. Anak-anak semangat belajar. Oh, jadi harus ditingkatkan motivasinya. Nah, sudah apa-apa. Nah, nanti Bu Ida itu menunjukkan video. Nah, terus kita diskusi. Setelah menunjukkan video, Bu Ida tunjukkan materi yang ada gambar-gambarnya. Terus kita diskusi lagi. Nanti yang terakhir, anak-anak diajari Bu Ida untuk bermain peran. Iya, kita pura-pura harus semangat belajar gitu ya. Kita bermain peran sama membuat kartu untuk motivasi biar semangat belajar ya. Iya. Nanti kita buat itu ya. Anak-anak sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, kita masuk ke video dulu. Iya. Saya merasa jadi orang-orang bermain. Ada semangat banget dalam diri saya dari Ayo, Ida mau tanya sekarang ya. Apa yang bisa diambil pelajaran dari video ini tadi? Apa kira-kira? Kak Afel, tentang apa yang bisa diambil? Latihan terus menerus. Berarti dia apa? Pantang semangat. Oh, semangat terus. Bukan karena semangat, pantang menyerah. Ayo Mbak Sumatera, apa yang bisa diambil dari video ini? Manfaat atau makanan? Apa ya? Nah, apa ini? Ini adalah pengertian tentang belajar. Siapa yang mau baca? April. Oke, dibagi tiga ya. Winkel. Belajar adalah aktivitas. Menurut Pak Winkel, belajar itu aktivitas baik yang di mental itu di pikiran. Atau psikis itu apa? Psikis itu gerak
gerakan atau visi kita untuk menghasilkan perubahan. Ya, kalau sampean belajar nggak ada perubahan, bukan namanya belajar. Ya, belajar itu sederhananya dari kalian yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, seperti kalian dulu nggak tahu angka 1, tapi setelah belajar di sekolah kalian tahu angka 1. Pak James, ayo, yang keras suaranya pintar. Gak usah malu-malu, ayo. Jangan malu-malu. Loh, kalian nanti bagian semua, ayo. Dari James O. Whittaker. Iya, kalau begitu kan juga tidak apa-apa. Belajar adalah proses. Tadi materinya latihan tiap hari biar apa? Biar kita. Terus biar dapat medali kan ya? Apa tadi biar kita motivasinya? Motivasi belajarnya aku pengen pintar. Aku pengen sukses. Pintar, pengen sukses. Aku harus pengen kaya mulai. Itu harus ya. Ya, lanjut. Ada video lagi. Lihat ya. Loh, dilihat dulu. Nanti setelah dilihat baru Bu Ika kasih pertanyaan ke anak. Mbak Umi, apa yang bisa jangan baca dari video ini? Apa? Oke, apa aja yang dilakukan biar dia bisa nulis itu apa aja ya? Belajar. Nah, belajar. Terus apa? Latihan. Pokoknya harus diingat-ingat. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau kepingin apa, jangan kita itu harus latihan. Tadi latihan apa, Mbak Pren? Nah, ini pengertian tentang motivasi belajar. Tadi yang belum bicara siapa? Mbak Yanti sama Umi ya. Oke, sekarang Mbak Yanti dulu dibaca. Bareng sama Bija ya bacanya ya. Oke, dari Pak M. Daryono. Ayo, Pak M. Daryono. Pak M. Daryono. Pintar. Motivasi. Tahu nggak? Cara motivasi aku senang belajar ini ada. Yang pertama adalah apa nih? Apa ini? Ayo Mbak Peda, gantian. Peda dulu. Kita belajar. Iya, Mbak Peda. Aida. Kita belajar. Pintar itu baca juga ya, waduh keren. Apa? Mencintai pelajaran. Iya, pelajaran itu macam-macam loh. Banyak pintar. Lipat baju pelajaran apa enggak? Iya. Buat teh pelajaran apa enggak? Iya. Pelajaran banyak pelajaran. Jadi kita harus mencintai. Itu biar motivasi belajarnya naik. Selanjutnya ya gantian saya April gantian satu-satu nanti gantian. Ayo Umi urut dan jiwa sehat. maksudnya apa? Badan jiwanya sehat? Apa maksudnya? Terang. Betul. Maksudnya apa? Biar motivasi belajarnya naik, badannya harus juga sehat. Pintar. Apa di? Biar motivasi belajarnya naik, apa? Dan pintar. Apa Yanti? Badan sehat. Ya, biar apa?
Biar apa tadi? Biar untuk mengerti. Biar Biar untuk mengerti. ya, biar semangat belajar. Ya, tahu apa dah? Apa dah? Apa? Ya, biar apa? Badan sama jiwanya kan biar apa? Biar semangat belajar. Pinter. Sama. Nah, ini apa ini? Biar semangat belajar, kita nempelkan apa? Kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi ditempel dong di kamar. Aku pengen jadi penyanyi. Oh, ditempel dong. Pengen jadi pelukis ditulis ditempel dong. Ya, tempelkan kata-kata motivasi biar tiap bangun tidur. Oh ya, mimpiku aku pengen jadi pelukis. Oh mimpiku aku pengen jadi penyanyi. Oh mimpiku pengen jadi dokter. Wah, masih kata pengen jadi dokter katanya. Yuk kita nyanyi yuk bersama biar semangat. Oke, 1, 2, 3. Ini namanya jadi apa? Ini namanya jadi jempol. Apa? Maju sama Sulfatra. Ya, nih, Abdul sama Sulfatra maju. Kita mau bermain peran. Tangan kita dulu. Nah, ini ya. Nanti dicontoh ya. Nanti dicontoh ya. Bayanti nanti sama Adi ya prakteknya ya. Oke. Nanti maju dua-dua. Nah, kalau karena Mbak Umi sulit jalan, Mbak Umi nanti sama Peta duduk aja. Ya. Nanti dicontoh ya apa yang dilakukan sama April sama Sulfatra ya, dicontoh. Mbak Yanti duduk sama Adi dulu. Nanti maju sama Adi. Ya, sini. Kamu jadi anak yang rajin belajar ya. Belajar terus. Nanti kamu waktu digoda Sulfatra jangan mau ya. Oke? Oke. Kalau kamu pengganggu, oke? Pengganggu. Nanti waktu April belajar diganggu ya, ajak main, ajak keluar kelas, oke? Mau? Oke, sip? Sip, ya. Sekarang kalian dilihat ya, ini adalah contoh biar anak-anak bisa mempertahankan semangat belajarnya. Ayo bahkan bawa buku ya, ada bukunya Mbak April nih. Ambil buku tulis. Ya. Sama pensil. Konsentrasi. 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 Sip, betul, pintar. Ayo yang nggak bisa nulis apa? Konsentrasi. Nanti dibantu lah. Boleh ini lagu dibantu. Ayo, bisa Sumatera. Mbak Yanti nanti bisa. Ayo yang dilihat ya cara menuliskannya. Terus namanya terus bisa kita lihat Mbak Yanti. Konsentrasi. Ini tadi nomor berapa? Jawab nomor berapa? Nomor 1. Ya, untuk menjawab nomor 1. Sekarang apa tadi yang nomor 2? Setelah bermain peran harus apa setelah konsentrasi? Semangat belajar pintar. Semangat belajar. Semangat belajar.
pinteran di mana? Nah, ini dibeli. Nah, dibeli tadi yang bagian setengahnya. Oh, Belajar. Lo kan nggak muat di bawah. iya dong, apa di bawahnya? Lanjut. Ini aku. Pintar. Semangat belajar. Oke, tulis nomornya. Biar nanti tinggal dibeli ya, dibantu temannya. Ini udah selesai. Kali sudah mereka bisa. Ini tuh. Oke, kita di terakhir dulu. Nih, nah kita mau buat kata-kata motivasi yang bisa ditempel di dinding kamar. Seperti ini contohnya. Nah, kalian kan dapat kertas gini dari sekolahan ya, dapat kertas kami dari sekolah. Ya nanti kita kasih ya. Oh iya. Ya nanti kita kasih. Nah, dilihat dulu. Nah, ini ada tulisannya. Jangan takut untuk bermimpi. Nah, dengarkan di kamar. Setiap bangun tidur, ya, setiap bangun tidur kalian ingat, oh aku gak boleh takut kalau bermimpi. Aku harus mimpi yang baik-baik. Aku harus mimpi bisa jadi anak pintar. Oke. Gak apa-apa mati. Ini kan sudah ada contohnya ini. Terus masa depan milik kita. Oh, boleh buat kayak gini. Ditempel di kamar. Zet. Wah, jadi orang yang keren. Terus orang bijak belajar dari pengalaman. Wah, bijak belajar. Jadi habis ini kita buat contoh seperti ini. Buat kata-kata motivasi seperti ini. Nih, kita mau tanya ini. Lalu ini tulis apa ini? Ki? Apa? Kata-kata motivasinya atau kecil? Cita-citanya sebagai pelukis. Apa yang harus Mbak April lakukan? Melukis semua. Belajar apa? Melukis. Biar jadi pelukis yang ya jadi pelukis yang mahir. Motivasinya karena Mbak April ingin jadi pelukis. Jadinya harus belajar apa? Menggambar, mewarnai. Iya, apa yang harus Mbak April lakukan untuk menjadi pelukis? Belajar apa? Mewarnai. Belajar menggambar. Oke, pintar. Ini motivasi yang sangat baik. Nanti dulu Mbak April. Kesimpulannya apa tadi belajar hari ini? Kesimpulannya belajar apa yang tadi? Tentang motivasi Belajar. cara menaikkan motivasi belajar. Apa tadi? Apa aja dalam meningkatkan motivasi belajar? Membuat kata-kata motivasi. Belajar sama teman-teman yang rajin belajar. Pintar. Terima kasih. Tulis namanya dulu. Tulis namanya dulu. Terima kasih ya anak-anak pintar. Kita akhiri dengan bacaan Wassalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Bu Suci. Baik Bu Ida ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya kembali bercakap-cakap bersama saya. Iya, Bu Suci. Untuk kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi dan merefleksi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Ida lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Ida
selama proses kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin, Bu? Tentunya berbeda ya. Kalau biasanya saya sendiri sih nggak ada dedekannya, udah biasa sama anak-anak. Kalau kemarin kan sama ada yang ada, maksudnya ada observer seperti Bu Suci, jadi rasanya tuh deg-degan gitu, Bu. Kemudian untuk yang kedua, berkenaan dengan area pengembangan yang Bu Ida lakukan, bisakah Bu Ida kembali menceritakan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Bu Ida lakukan selama proses observasi di kelas kemarin, Bu? Tentunya sebelum proses itu berjalan, saya menyiapkan dulu perangkatnya, RTT-nya, terus kemudian area pengembangan itu kan kemarin saya tentang pengetahuan dan keterampilan. Nah, setelah pengetahuan anak itu diharapkan mampu memahami dan bisa memotivasi belajarnya. Kalau keterampilan itu saya setelah anak-anak, harapan saya setelah anak-anak paham itu mereka dapat membuat kartu motivasi kemarin yang Bu Suci lihat itu dan menulis kata-kata motivasinya. Baik, Bu. Berarti jadi ada dua pengembangan ya, Bu. Dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Lalu pertanyaan yang ketiga, Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum? Setelah dilakukan pembelajaran kemarin, saya rasa untuk motivasi belajar anak-anak sudah mampu memahaminya dan menulis kata-kata motivasi dengan baik sudah mampu. Artinya pembelajaran kemarin cukup berhasil diterapkan di kelas. Berarti cukup berhasil ya, Bu? Iya. Terus ada tidak menurut Bu Ida kendala atau kekurangan yang Bu Ida hadapi selama proses pembelajaran di kelas kemarin? Ya ada, Bu, ya, ada beberapa kendala. Soalnya kan menghadapi anak-anak yang macam-macam hambatannya, ada graita, tunadaksa. Kendalanya itu masih ada beberapa anak yang susah untuk mengungkapkan pendapatnya, seperti takut, terus malu, terus bicaranya susah. Tapi juga ada anak yang percaya diri gitu. Jadi kendalanya itu lebih ke arah keberanian mereka ya, Bu, untuk tampil dan mengungkapkan apa yang ingin mereka sampaikan. Baik, saya juga setuju, Bu, dengan hal itu, karena waktu saya supervisi kemarin itu saya yang menjadi catatan saya itu juga ada beberapa anak yang masih kesulitan untuk mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan, begitu, Bu. Ya. Bu Ida, terus berkaitan dengan hal tadi, apa rencana kedepannya? Rencana Bu Ida kedepannya apa? Rencana saya itu sih berdasarkan pembelajaran yang kemarin ya, karena melihat kekurangan itu, jadi saya itu mau merancang pembelajaran yang membuat anak-anak termotivasi untuk berani berbicara, berani mengeluarkan pendapatnya, menyanyi atau apa itu dan lain-lain gitu, Bu. Iya, luar biasa sekali ya, Bu, rencananya itu. Nah, terus sekarang kapan nih ya Bu Ida akan melaksanakan rencana tersebut? Nah, secepatnya ya Bu Suci, soalnya biar anak-anak juga latihannya tuh lebih deket gitu. Jadi dilatih terus percaya dirinya gitu. Bagus sekali, Bu. Itu tepatnya mulai kapan rencananya dilaksanakan? Kalau bisa sih minggu depan sudah dimulai gitu melaksanakan yang kemarin belum sukses itu, motivasi Sekali, Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang Bu Ida rencanakan itu bisa diterapkan dengan baik sehingga pembelajarannya yang dilakukan itu betul-betul berjalan baik dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik dan maksimal untuk anak-anak. Baik Bu Ida, terima kasih ya sekali lagi atas kesempatan waktunya. Saya juga terima kasih Bu Suci sudah memberi masukan kepada saya. Ya, sampai di sini ya Bu, kegiatan pasca observasi kita. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bu Suci.